Kalau alasannya gue tahu, cuma yang buat mungkin ya tukang-tukang di daerah sana kali ya di builder. bukan tukang apa sih namanya tuh jatuhnya Bang. bukan builder, teknik sipil ya apalah itu, ini kan bangunan besar ini. Bang Muti. Bang itu siapa bang? Mungkin kayak lu punya suara atau lu punya goresan tangan yang bagus, yang ada penikmatnya kah atau enggak, ya udah bikin aja, dipublish aja gitu. Jangan ngerasa malu. Ya. Gak apa-apa. Lu buat terus lu publish ya. Karena gini, yang menilai lu itu ya orang lain. Yang menilai Pasti. yang menilai karya lu juga orang lain. Akan ada. Di sini kita ngapain sih bang? Sebenarnya mau ngapain sih kita? Sini kita mau ngobrol. Mau berbincang sih sebenarnya. Iya. Tapi sebelum kita berbincang, kayaknya kita perkenalan dulu kayaknya bang ya. Boleh, perkenalan dulu itu perlu sih. Iya. Kita di sini siapa, mau ngapain, biar kalian pada Biar enggak salah sangka kita ngapain di sini kan. Nih Pakai ada masker. Kita bukan Buka dulu buka. bukan apa Buka dulu aja. Oke, mungkin dari gue dulu bang ya. Boleh? Oke, nama gue Iqbal. Jadi di sini gue ada sama Bang Apin. Kita di sini berdua mau mulai podcast. Nama podcast kita sebenarnya belum ditentuin sih, tapi kayaknya OTW. Di sini kita mau ngapain bang? Mau ngomongin apa nih kira-kira? Karena di sini kan kita lagi ngomongin di awal tuh karya ya. Bukan di awal sih sebenarnya, lebih ke permulaan dulu apa itu podcast. Nah, di podcast ini kan kita nanti menghasilkan sebuah karya tuh. Ya, betul. Jatuhnya ini podcast tuh karya. Jadi yang kita bahas mungkin lebih ke apa itu podcast dan apa itu karya dulu, boleh? Boleh. Berarti kita kulik antara dua itu bang. Antara dua itu aja dulu. Nah, kalau kita ngebahas podcast dan karya, berarti mau nggak mau kita harus bahasnya itu karya dulu dong. Iya. Karena kan di mana-mana suatu hal yang melibatkan pekerjaan itu adalah karya. Coba kalau menurut gua, boleh kan gua beda pendapat. Boleh. Apapun bisa dibilang karya tergantung siapa yang memandangnya. Sudut pandang seseorang tuh, let's say katakan ini benda ini nih. Ini bisa jadi sebuah sudut karya tergantung sudut pandang orang yang melihat kalau ini adalah sebuah hasil karya. Bagaimana kita menilai Cuma kalau lebih spesifik lagi kayak ada karya tulis, karya lagu, karya musik, karya lukisan, itu lebih ke segmented kalau menurut gua. Jadi lebih ada porsinya masing-masing. Iya, jadi kita di sini lebih ngebedah, lebih mungkin nggak terlalu luas-luas banget ya. Betul. Tapi menurut Bang Abi nih, yang menurut Bang Apin lebih ke karya itu apa sih yang Bang Apin tahu? Sebuah karya itu apa sih? Karya ya itu tadi hasil dari, let's say kayak perbuatan tangan, goresan tangan, kayak pada zaman dulu kala tuh menurut penelitian tuh kan ada karya-karya yang manusia purba, zaman-zaman purba yang nyoret-nyoret. Ya, betul. Di batu, di apa gitu. Itu mungkin bisa disebut karya ya. Dari perspektif orang tertentu itu bisa dibilang karya. Sebenarnya sih orang yang bikin itu mungkin nggak kepikiran kalau ini akan jadi sebuah karya, tapi kalau dari yang melihat kalau ini adalah karya, ya itu bisa dikategorikan sebagai hasil karya. Betul. Karena kan mungkin dulu juga belum kita ketahui siapa yang pembuatnya itu siapa belum tahu. Kan. Karena ya itu kan sejarah sih, lebih kayak spesifiknya tuh kita belum tahu aja gitu. Baru-baru era pertengahan tuh udah ada tuh. Dari patung, dari apa gitu, lukisan. Itu tuh udah masuk tuh kayaknya tuh. Kita boleh ini nggak sih introduce kayak kita nih lebih ke siapa gitu. Oh, kita boleh. Punya sebuah production house gitu ya. Ya. Jadi kita mau ngenalin dulu, kita punya production house namanya Rana Singga Production. Di sini kita ada podcast. Ada cover musik lagu. Nanti itu ada di YouTube semuanya. Itu di channel sebelah ya guys. Iya. Terus nanti ada juga kayak
wedding fotografi atau wedding organizer. Nah, itu nanti dibahas di episode next lah. Itu bakal kita bahas, Bang. Oh, bakal kita bahas. Iya, bakal kita. Mungkin. Ya, kalau waktunya cukup boleh. Ya, gimana nanti tim kreatifnya? Tim kreatif aman ya. Aman, Bang Kang kamera. Iya. Ya pokoknya intinya kalau kita ngomongin karya tuh banyak banget sih, karena ya kalau diurutin malah pertama itu yang kita tahu ya terdapat lukisan Mona Lisa. Oh iya. Itu. Iya. Kalau Mona Lisa kan istilahnya bentuknya tuh bentuk orang gitu kan. Betul. Karya Da Vinci gitu kan. Betul. Ada lagi yang bentuknya abstrak juga, setahu gue tuh Van Gogh, lukisan Van Gogh yang cuman kayak pemandangan malam hari itu abstrak. Nah itu kalau orang yang lihat nggak punya sudut pandang karya, ya dianggapnya mungkin itu kayak apaan sih nih tulisan gitu, coretan apa sih nih. Tapi kalau orang yang punya insting kalau ini tuh karya, ya itu bisa bernilai besar banget gitu loh. Betul. Karena ya tergantung orang sih. Kalau yang mungkin ngerti itu jadi nilai jual yang tinggi juga sih. Karena mungkin menurut orang tersebut ya sebuah karya itu nggak bisa diciptakan secara spontan. Uhuy. Spontan uhuy. Uhuy kan. Yeah. Jadi kayak gimana sih, kayak mungkin ada filosofinya, ada ceritanya tersendiri, ada feel-nya harus dikeluarin, mood-nya. Iya. Itu kerja keras banget sih, Bang. Tapi kalau menurut gue Da Vinci tuh mood-moodan tuh kayaknya enggak deh. Dia tangannya asal aja itu jadi karya. Karena mungkin udah ahli. Iya. Apalagi ya mungkin yang cipta lagu kayak apa? Mozart ya, itu yang Mozart tuh yang Beethoven, instrumen keren. Itu jatuhnya karya musik ya. Karya musik. Itu terus ada juga yang seni lukis di luar sana tuh ya, ada juga potret seorang wanita yang mengenakan kerudung tipis dengan baju dan latar belakang yang berwarna suram. Nggak tahu nih, mungkin ya itu bakal ditampilin nggak sih di visualnya? Bakal ditampilin ya. Ya mungkin nanti bisa lihat sendiri ya. Nah kita udah ngomongin karya nih, Bang. Ini kita mau masuk ke contohnya tuh. Ada nggak sih, Bang, contoh dari karya tersebut? Ya mungkin dari era saat ini kayak apa gitu. Nah, era sekarang. Era sekarang yang bisa dikategorikan sebagai hasil karya. Iya. Sebenarnya sih referensi seni-seni gitu gue nggak terlalu banyak juga ya. Cuma mungkin kayak seniman terkenal tuh kayak Didi Ninitowo gitu. Dia kan seni tari topeng. Iya, dia ngelukis juga. Sujiwo Tejo sih lebih Mbah Sujiwo Tejo. Maaf ya kalau salah. Iya. Referensi saya kurang. Iya. Sujiwo Tejo tuh dia lebih ke apa ya, pewayangan juga. Dia ngelukis juga bisa. Ya hasil karya dia tuh sekarang ini dia memanfaatkannya ya, selain dari apa pameran-pameran itu, dia kayak Mbak Sujiwo Tejo kan setahu gua kayak ada di koran, dia bikin publish hasil karya tuh di koran. Terus di media sosialnya dia sekarang yang Presiden Jan Cukers itu, Mbah mohon maaf disebut namanya. Sungkem. Ya itu hasil karya yang udah mengikuti era digitalisasi sebenarnya. Betul. Karena kebanyakan sekarang seorang seniman ya mungkin yang dulu hampir redup, jadi dia membuat inovasi baru dengan adanya memanfaatkan media digital gitu. Mungkin dari Instagram, mungkin dari YouTube, dia buat ngelukis, di posting di YouTube, terus karyanya diarsip gitu kan. Itu bagus sih, karena ya kayak Mbah Sujiwo Tejo itu, ya kan, jadi ya pewayangannya nggak mati. Nah kalau dari lu sendiri, karya siapa atau karya apa yang pernah lu tahu yang kayaknya nih jadi referensi lu untuk berkarya gitu? Kalau nggak seniman nggak apa? Bukan seniman. Pokoknya hasil karya apapun. Oh, hasil karya. Ya paling ini sih, dulu tuh sempat terinspirasi buat lagu, Bang. Oh, karya musik. Ya, karya musik.
Patokannya dulu tuh si Pasha Ungu. Oh, grup band Pasha Ungu grup ya. band. Akhirnya terinspirasi dari situ ya Iqbal coba buat lagu tipis-tipis sih. Akhirnya buat waktu zaman sekolah. Buat lagu cuman buat tapi ada tuh dipublish ada. Sempat dipublish enggak dipublish. Enggak. Ini ngomong-ngomong soal karya, kita juga kan saya lagi berproses untuk membuat sebuah hasil karya nih. Ya kan? Apa karya yang kita buat ya ini ya, kalau menurut gue ini juga sebuah hasil karya kan ya. Kita punya kru yang memproses hasil karya ini jadi sebuah podcast itu kan ada, bisa dibilang nanti akan jadi hasil karya. Betul. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk digital ya, video kah atau apa, nanti ini video ini kan diupload di YouTube segala macam kan. Nah, kita mau bahas podcast itu apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau kan banyak nih, betul. Udah di YouTube. Let's say parameternya adalah Deddy Corbuzier kah, siapa gitu yang bapak YouTube Indonesia. Bapak podcast Indonesia. Tapi banyak orang yang belum tahu sebenarnya podcast itu apa sih. Kita bahas itu bisa kali ya? Boleh. Kalau karena dari beberapa orang temen yang gitu, wah podcast tuh ya Deddy Corbuzier. Nah, cuma kalau dari gua, referensi bacaan gua ya, podcast tuh radio sebenarnya, men. Suara doang, nggak berbentuk visual, audio. Dia audio, penangkap audio aja sebenarnya. Bahkan kalau dari sini nih, dari tim kreatif nih yang ngirimin ke kita, podcast adalah siaran berupa rekaman suara dari host atau orang yang berbicara dalam podcast yang membahas topik tertentu. Awalnya siaran audio ini hanya tersedia untuk pengguna iPod. Boleh nggak sih nyebut iPod? Itu merek ya? Boleh nggak sih? Nggak apa-apa aman ya. Takutnya ntar kena copyright atau gimana. Dan dari situ muncul istilah-istilah yang memiliki pengertian podcast adalah iPod. Oh, jadi device awalnya ini untuk mendengarkan podcast adalah iPod. Wih, zaman kapan banget itu? Gua pernah punya iPod 2 tuh, Gen 2. Ya, emang ada sih fitur untuk mendengarkan aplikasi ya jatuhnya ya, aplikasi iPod gitu kan. Dan broadcast. Oh, jadi dari kata iPod dan broadcast. Berarti di-combine gitu gak sih, Bang? Jadi podcast jadi dari iPod dan broadcast. Tetapi ada juga yang pendapat mengatakan bahwa pod adalah podcast, singkatan dari play on demand. Oh, podnya ini play on demand. Nah, dari sejarah istilah tersebut, maka definisi lain dari podcast adalah broadcast berupa audio. Nah, sementara sekarang ini kan podcast yang berseliweran di dunia YouTube, ada audionya. Ada videonya, ada visualnya. Sebenarnya itu bisa dikategorikan sebagai podcast gak? Sebenarnya sih namanya broadcast, Bang. Broadcast. Iya. Ada istilahnya itu. Iya, sebenarnya aslinya gitu, Bang. Tapi enggak dibikin secara rinci aja pengertian itu, Bang. Gitu. Karena kan podcast awal kan ya iPod dan broadcast kan. Karena kan ini kita berbentuk visual. Gitu, Bang. Gitu. Tapi kita ini bisa dibilang sebuah podcast juga dong berarti. Karena kita melakukan sebuah pembahasan. Iya, harusnya. Tapi nggak tahu gimana teman-teman yang nanti nonton aja sih. Iya. Karena ya banyak selain kita juga banyak yang bersaing di YouTube, mungkin buat podcast. Ya entah dia dengan bersaing untuk menghasilkan karya. Iya, ya selain podcast sih. Ya podcast namanya tapi dibungkus dalam nama karya gitu. Karyanya adalah podcast. Nah, jadi ingat ya, podcast itu sebenarnya audio, bukan visual video. Ya, harusnya. Diingat nih. Dasarnya adalah basicnya podcast tuh dari produknya si Apple itu, iPod dan broadcast. Terus ada lagi tuh, Bang. Kayaknya kalau ngomongin audio tuh kayaknya dulu tuh kita tuh sebelum dengar podcast tuh lebih ke radio nggak sih, Bang? Oh iya, radio benar. Jadi awalnya kan memang sebelum ke dunia podcastan ini kan lebih ke radio ya. Banyak orang pada dengar radio. Beda kan tuh. Perbedaan sangat jauh tuh sebenarnya.
sebenarnya kita juga bisa dikategorikan sebagai penyiar radio, cuma nggak mainin playlist lagu aja. Iya, kita ngebacot dong jadi. Penyiar radio kan mainin playlist lagu, iya, terus ada harusnya iklan. Kita jual bacot aja. Jual bacot menghasilkan ya. Lebih ke educate nggak sih? Betul. Lebih mengarah ke sana sih. Lebih ke educate ya. Nah, kalau untuk lebih detailnya lagi, lebih rincinya lagi tentang podcast ya, nanti mungkin bisa kita kulik bareng-bareng lah. Bisa. Nah, itu ada perbedaan nggak sih Bang, podcast sama radio? Dari segi apa bedanya gitu? Jadi kalau kata tim kreatif sih nih, ini kan dari tim kreatif nih ya, kita mereferensi. Ada sih perbedaan. Ada. Nah, kalau menurut pribadi gue juga sebenarnya ada perbedaannya. Tapi kalau dari kata tim kreatif nih, radio dan podcast adalah media yang mengusung jenis audio. Itu persamaannya. Audio. Kalau yang ada visual videonya tuh, ya gua nggak tahu udah belum bisa dikatakan podcast atau enggak. Memiliki kemiripan karakteristik radio dengan podcast. Menjadi perdebatan apakah podcast adalah pengganti media radio? Ya nggak ngerti juga sih. Karena ya hampir sama ya. Dia memberikan informasi. Nah, di sini ada data statistiknya nih, berdasarkan riset, radio dan podcast adalah media yang dapat berjalan beriringan. Sebanyak 48,52% responden mengaku masih mendengarkan radio. 48 dari 100%. Meski sudah mengenal podcast, berarti kan dunia podcast nih peminatnya udah, kalau menurut gue sih 48% udah hampir setengahnya tuh udah lumayan banyak lah. Di antara keduanya memang podcast masih lebih sering didengarkan, 51,47%. Namun podcast mengungguli radio dengan hanya selisih 2,9%. Ternyata lebih banyak orang yang dengerin podcast daripada radio ya. Padahal kan di radio itu ada ya playlist lagu, penyiarnya juga kadang ada yang, kalau yang sekarang ini kan penyiarnya ada nama lah, kayak artis gitu kan. Betul. Bisa jadi penyiar, itu lebih kayak ngejual gak sih? Kayak kalau kita kan bukan siapa-siapa nih, orang-orang biasa. Biasalah, kita orang biasa. Bukan siapa-siapa. Ya mungkin kalau bisa dibilang mungkin dulu tuh karena emang belum ada teknologi digital, mereka lebih mendengarkan radio sih Bang. Karena kan ya awalnya podcast itu kan ya itu yang dari iPod. Sementara dulu medianya itu udah. Iya, dulu mungkin keren lah. Ekonomi dulu kan belum sekarang gitu kan, apalagi kayak kita kan. Ya mungkin iPod juga belum ditemukan pada saat mungkin bisa jadi podcast ini belum ada juga, iPod kan belum ditemukan. Ya, gitu. Jadi si pendiri iPhone ini mau OTW bikin iPod nih. Dia menciptakan inovasi baru dengan orang ngebacot difasilitasi dengan yang namanya podcast. Nah, betul. Gue boleh ngerokok sih? Ya boleh kalau emang mau ngerokok. Boleh ya. Kebetulan ada asbak gue ngeliat di sini tadi ya, jadi gue pergunakan aja lah. Tapi nih Bang, kalau bisa dibilang, oke lah kita udah ngomongin podcast dan radio. Nah, kita kilas balik lagi Bang. Kan dulu tuh mereka kan masih denger radio tuh, masih banyak yang denger radio tuh Bang. Iya. Itu bahkan sampai sekarang gue pun masih dengerin radio. Iya. Mungkin karena ada. Boleh nyebut gak nama stasiun radio yang biasa gue sebut? Boleh nggak sih? Boleh ya, kayak Prambors, terus Gen FM. Kiss FM tuh. Kalau Kiss FM tuh referensi lagu-lagu luar tuh banyak tuh di Kiss FM. Kalau Prambors sekarang udah nggak terlalu. Lebih lokal ya. Kalau Prambors dia mix sih. Cuma lebih banyaknya kalau menurut gua 60% ke lagu luar. Yang lagi hits, yang lagi in, penyanyinya lagi naik kayak di. Nah itu di TikTok kan sekarang kita ada media sosial namanya TikTok kan, lagu lagi naik nih. Terus playlistnya dimasukin ke playlist mereka tuh si Prambors. Oke, mungkin ada dari tim kreatif ada apa ini kira-kira? Kita mau ada games nggak sih? Ada games nggak sih? Ada. Ada game. Ada games, kita main games Bang. Gamesnya apa sih namanya? Maksudnya permainan apa? Iya, nah itu gamesnya apa tuh? Jadi di sini kita punya games namanya tebak karya. Itu bakar. Oh, gua bakar dulu sebentar. Iya. Tebak karya. Apa nih yang ditebak? Jadi nanti gue bacain pertanyaan buat kalian, nanti kalian jawab. Seputar apa? Seputar karya. Oh, takutnya ada seputar musik, bahasa apa ya?
Oh, Berarti karya ya, di mix ya musik, lukisan segala macam ya, boleh. segala macam. Tapi kalau yang nggak tahu nih kita ada punishment kita nggak nggak atau tahu. gimana Oh, atau ada game punishment-nya. anjir. Jadi kalau misalkan kalian salah jawab atau nggak tahu harus menjawab apa, Sakit perut lagi. Deg-degan. nanti kalian nelpon orang random yang ada Wah. di HP kalian. Dosen semua lagi nomor-nomor gua. Pokoknya yang kalah Waduh. itu nanti nomor teleponnya di Yang milih randomnya siapa? ini partner Oke. host yang menang. Oh. Jadi Aduh, paling keren nih, guys. gedean skor aja nggak sih? Ya, jadi gede-gedean skor ya. Jadi Gede-gedean ada skor. empat- Oh, main skor. Ya, jadi Kita main ada- skor. Ya, jadi ada 4 pertanyaan atau 4 soal di sini. Gue langsung aja ya. Boleh. Gimana nih? Coba jangan berdebat dong, anak-anak kreatif nih, tim kreatif jangan berdebat dong. Kita bingung nih nontoninnya nih. Gimana? Bentar ya, lagi dikirim dulu gambarnya. Ayo dah. Ih, jangan ngomong gitu dong. Tapi ini mungkin sekalian nunggu ya. Itu waktu pertama kali dengerin radio di mana sih, Bang? Di radio, bener-bener yang radio. Yang gede. Jadi ceritanya tuh gua waktu itu sunatan. Oke. Kan dapat duit tuh dari amplop gitu kan. Oh, beli radio. Nggak tahu random tuh pengen radio gitu. Oh. Gue pengen radio dibeliin mereknya, boleh merek lain nggak sih? Mereknya Polytron. Masih ada radio, masih nyala sampai sekarang. Cuma antenanya patah. Tapi masih bunyi, masih bisa nangkep frekuensi radio. Sinyal aman. Nah, dan itu hampir setiap hari gue dengerin radio. Jadi mulai dari ya itu zaman SD. Cuman intensnya tuh pas udah SMP ke SMA gue dengerin radio. Nah itu yang jadi masukan atau referensi gue ngedengerin lagu luar atau lagu lokal dari radio. Itu ya boleh tim kreatif. Udah ada. Udah. Tuh, jangan susah-susah ya. Udah. Ntar suruh kayang dapat. Dikirim ke sini prompter. Iya. Coba dicek, Bang. Dicek dulu. Dari itu ada diurutkan ya dari 3 nomornya 3. Di mana? 4, 5. Di WhatsApp. Oke, Oke. jadi kita udah masuk ke pertanyaan atau games. Iya, ini ada gambarnya apa nih? Ya, Ini dia masuk ya, udah masuk. Udah Udah masuk. masuk ya. kalian lihat dulu gambarnya. Oke. Udah lihat gambarnya? Ini yang ditanya atau yang nanya siapa? Ini. Oh, ya, Kalian kalian yang nanya. Oh nanti Oke. kita jawab berebut-rebutan nih. Iya. Oh, betul. oke. Nggak tahu lagi. Ajukan tangan duluan ya. Oke. Enggak pakai tombol penget gitu enggak? Enggak. Oh, Mohon maaf. Nah, mungkin editor bisa Mungkin gitu. iya, aku suara kucing Iya. kejepit gitu apa gitu. Tikus berantem. Oke, pertanyaan pertama. Apa nama album dari India? Oh, ini ya. Oh, ini gue tahu. Angkat tangan dong. Aduh, takut salah lagi. Tapi gue mau nyoba deh. Sorry nih ya kalau salah. Judul nih. album ya. Iya. Ini Nama album. ini cover album kan ini? Iya, cover album. Kalau nggak salah. Anjir gua enggak tahu lagi. Sorry Babang Hindia, saya dengerin lagunya doang tapi enggak. Iya, tapi nggak menguasai ini masalahnya. Kalau nggak salah ya. Iya. Secukupnya nggak sih? Atau bukan? Nama albumnya. Oh, nama albumnya. Itu judul Iya. lagunya. Nggak ngikutin albumnya. Harus tahu. Iya, tapi salah satu di album itu ada kan? Covernya udah Iya. tebak. Di situ. Ah, karena lu yang udah jawab nih, Nah. lu salah nggak tahu. Coba dianalisis aja deh, analisisnya. Gua demen banget nih Apa punishment sama nih. apa? Orang lagi ngapain? Kayak orang terus lagi ada- kejeledak deh ya. Ini orang ngedance nggak sih? Iya. Nah. Iya, terus. Dance. Nah, itu udah ketemu satu clue. Ini clue bayangan. tadi apa? Ini ada bayangan. Iya. Ada bayangan. Jadi apa? Itu clue-nya sudah disebutkan dua-duanya. Apa ya? Bayangan apa? Tarian bayangan. Sih menari. Menari bayangan. Bayangan menari. Apa ya? Menari dengan bayangan. Ya, benar. Sorry Bang India. Satu poin buat Saya kita. ngasal. Karena ini random banget anjir. Kita nggak dikasih tahu apa-apa nih sebelumnya nih guys. Iya. Sengaja, Iya, biar apa-apa. nanti kalau Ah. tahu kalian enggak. Iya bener juga sih, bukan tebakan namanya ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oh, Boleh, next. boleh. Boleh. Ada gambarnya lagi ada? Iya. Oh ada. Ada ya? Keempat. Oh keempat. Gambar Keempat. Oke, udah. Aduh. Itu ada pertanyaannya. Ini- Oke, udah lihat gambarnya Iya. ya. Tadi. Iya. Ini gue bakar rokok nih. Pertanyaannya adalah
siapakah yang membuat patung Liberty? Dan alasannya mengapa patung Liberty itu dibuat? Kalau alasannya gue tahu. Cuma yang buat mungkin ya tukang-tukang di daerah sana kali ya di builder. Bukan tukang apa sih namanya tuh jatuhnya Bang. Bukan builder, teknik sipil ya apalah itu. Ini kan bangunan besar ini. Bang Muti. Bang itu siapa bang? Tukang di sini. Gue tahu jadi hadiah dari kerajaan Prancis. Ini kan diterbangin dari Prancis kan? Ya ini sepengetahuan gue ya. Sejarahnya. Bukan filosofi, sejarahnya. Ini tuh dibuat di Prancis. Gue nggak tahu Prancis RT berapa RW berapa. Yang gue tahu adalah ini diterbangkan dari Prancis. Ini tuh perunggu sebenarnya. Bukan perunggu, kuningan. Iya emasnya itu. Ini apa? Kontur apa sih namanya tuh kalau itu? Bahan bangunannya, bahan konstruksinya ini dari kuningan. Ini kenapa warnanya begini? Karena kuningan kalau kena abrasi dari matahari, paparan udara, jadinya warnanya begini. Ini sebenarnya kuningan. Nah, kalau di poles-poles pakai braso mengkilat dia. Bisa. Nah, jadi kalau si penemu berarti ini pembuatnya itu kita kurang sejarah. Luigi gitu kalau orang Prancis mah ya. Bukan Itali itu mah. Kalau sejarahnya alasannya gue nggak tahu. Dibuat kalau nggak salah untuk hadiah dari Raja Prancis atas kemerdekaan Amerika nggak sih? Bukan. Hampir mendekati. Negaranya benar. Dari Prancis ke Amerika ya? Ya, kita salah nih berdua. Iya dah. Nyerah. Nyerah. Oke, jadi patung Liberty ini dibuat oleh Frederick Auguste. Itu maksud gue itu tadi. Nah, alasannya patung Liberty ini dibuat sebagai monumen untuk mengingatkan adanya aliansi yang pernah terjadi antara Prancis dan Amerika selama terjadinya Revolusi Amerika 1775 sampai 1783. Oke. Ini pengetahuan baru nih teman-teman nih. Iya. Ini mohon maaf ini pengetahuan sejarah kita juga anjlok. Ini banget nih anjlok. Lagi pelajaran sejarah kita yaitu tidur kriep-kriep. Oke. Jadi nggak ada punishment ya karena kita seri ya. Nggak tahu ya. Tapi satu ya, Bang Apin satu. Dari keempat soal ini kalau ada yang benar jawab. Mode pesawat dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya bisa dibuka dulu gambar. Boleh. Yang ke 5 ya berarti ya. Aduh. Ini dari Wattpad ya? No, temennya Wattpad. Webtoon. Nggak ngikutin lagi gua. Nah, cluenya adalah dia pernah difilmkan. Yang main itu Dara Sheila dan Morgan Oy. Oh. Yang Tampan itu nggak? Bukan. Yang dari telur terus telur mata sapi. Telur mata sapi anjir. apa telur apa? Telur soang. Jadi dia tuh telur tapi menghasilkan manusia, bukan ayam. Jadi gue lupa. Gue pernah denger atau pernah baca gitu. Cuma gue lupa apa ya. Boleh skip gue skip gue. Lu mungkin Bal difilmkan ya? Iya. Difilmkan, diangkat jadi film itu film apa ya? Pemerannya itu lokal. Kita masuk pertanyaan dulu ya. Boleh. Siapa penulis atau komikus dari webtoon film Eknoid? Webtoon Eknoid. Itu cewek tuh. Aduh. Tahun berapa Eknoid dirilis? Spesifik banget coy pertanyaannya. Kita kasih waktu 30 detik dari sekarang. Dari besok kali ya. Biar bisa mikir juga nih. Aduh, boleh ngontek gak sih? Tidak boleh. Siapa ya? Jujur gue nggak tahu. Kita pas berdua. Kita pas, sorry. Pas ya. Berarti skor sementara 1-0. Masih 1-0 ya. Ada lagi emang? Oke. Emang masih ada lagi?
Iya, coba penjelasannya tolong. Penjelasannya boleh. Eknoid, webtoon Eknoid ini berasal dari kata egg dan humanoid. Oh, egg telur. Oh. Iya. Dan ini merupakan sebuah komik daring berbahasa Indonesia yang dibuat atau ditulis dan diilustrasikan oleh Archie the Red Cat. Nah. Itu yang nulisnya. Oh. Archie the Red Cat. Mungkin Itu orang Indo. Indo, tapi nama samaran mungkin. Oh, nama panggung. Ya. Dan pertama kali dipublikasikan lewat akun Archie the Red Cat ini di webtoon pada tahun 2015. Awal mulanya dibuat. Ya, Oh. dipublikasi gitu. Oke. Next ya, langsung ke Oh, terakhir nih. Iya, terakhir. Terakhir ada gambarnya lagi ya. Ini nih skor penentuan ya. Nah, kalau ini gua kenal nih. Ini Mona Lisa kan ya? Ini skor cepet-cepetan. Oke. Dengerin Iya, ya. iya. Oh, Bapak aja. Orang tahu sama. Oke. Payah ini banget. tunjuk tangan dulu baru bisa jawab. Boleh. Oke. Pertanyaannya adalah di manakah lukisan Mona Lisa dibuat dan siapa nama gadis atau wanita di dalam lukisan tersebut? Tunjuk tangan dulu. Nama sih bukan itu. Kalau gue jawab salah satu, Gak apa-apa, masih ada skor. gue mau jawab Oke. karena tadi pertanyaannya siapakah ya? Iya. Dan Nama. Di manakah lukisan Mona Lisa dibuat? Di mana merujuk dari nama si pembuatnya adalah Leonardo da Vinci, Iya. pasti di Italia dong. Betul. Nggak mungkin di negara lain karena itu Leonardo gitu kan, Italia. Bener tuh satu. udah. Nama Cakup. gadisnya, nama sosok yang ada di sini. Jadi tuh seingat gua si Mona Lisa ini adalah bukan anak perempuannya ya, apa ya? Sosok yang diidam-idamkan sama si Leonardo da Vinci ini. Siapa ya nama gadisnya ya? Bukan Tukiem, bukan. Ya kira Boleh. ada Jawa ini Sunda-Sundanya gitu siapa kan. ya namanya? Apes gua. Udah pas. Oke. Terus setengah tuh, berarti setengah ya. jatuh. Setengah. Oh, satu tetap. Karena dua soalnya. Oke, gue bacain ya. Ah, Mona Lisa dilukis oleh Leonardo da Vinci saat beliau menetap di Florence, Italia pada sekitar tahun 1503 sampai dan 1504. Wanita dalam lukisan tersebut bernama Lisa del Giocondo, lahir dari keluarga Gherardini. waduh. Ia adalah seorang bangsawan dan anggota keluarga Gherardini yang berpengaruh di kota Florence atau Firenze dan Toscana. Oh, Toscana, sorry. gokil ya, dari sebuah lukisan aja latar belakangnya bisa sedetil itu. Oke, gue nyebutin skor kalian dulu ya. Boleh? Jadi pemenang dari games ini adalah Kak Hanafi. Oke. Terus gua nggak nyangka gue bisa menang. 2-0. Oke. Jadi yang kalah boleh nanti langsung telepon. Sekarang juga atau Ya, nanti? sekarang. Boleh. Boleh keluarin HP-nya terus. Aja. Gue yang milih dong. Ya, Ya, yang tapi ditelepon siapa gue yang milih dong. Maksudnya stek langsung di itu di kalau call. dosen Ya nggak apa-apa bu, mohon maaf ini saya lagi ini ngeprank aja nih, bodo amat lah gitu ya. Belgia aja udah. Mana sih? Mana kontak lu sini? Tahu. Telepon beneran telepon ya, loudspeaker ya kan? Iya. Di loudspeaker nggak sih? Iya, di loudspeaker. Iya. Oh, ya gua dong yang Ya, itu. yang milih. Kok deg-degan? Kita mulai ya nih? Ya, mulai. Mulai ya. Boleh langsung ke kamera jadi itu. Nih ya, gua slide ya. Oke. Nah, ini gua nggak tahu nih siapa nih. Nggak ada nih. Siapa namanya? Udah nih, nggak tahu. Disebutin aja namanya. Namanya Artino dan dia lagi online. Artino. Oke. Gua nggak tahu itu laki atau perempuan, lu call tuh. Ini cowok. Nih. Di call di loudspeaker. Kata-katanya ditentuin ya dari passwordnya. Oh. Lu sebutin, lu ngobrol ada kata bebeknya lah. Oh, Ya. Bebek.
Halo Mas. Itu Ya, lagi sibuk Mas? Lagi sibuk? di Nokemnya tuh. Hah? Enggak sih, enggak. Oh, lagi nggak ada kerjaan kan Mas? Enggak ada kok. baru sampai. Oh, Mas, Belum mulai. Mas, lu pernah ini nggak sih Mas Gimana? foto-foto shoot gitu Mas? Foto shoot hewan bebek gitu. Pernah Bebek. motoin hewan gitu. Iya, tapi bebek Mas, hewan unggas. Motoin bebek. Iya, maksudnya buat ya mungkin foto gitu, foto-foto hewan gitu. Tapi bebek Mas. Motoin hewan belum pernah deh. Oh belum pernah, berarti belum pernah moto hewan gitu Mas? Kayak bebek gitu kan? Ya ada nggak sih Mas di sana bebek? Belum pernah ya. Bu. Oh belum pernah. Kalau hewan Ya deh, oke. Sorry ya Mas. burung tetangga. Oke, thank you ganggu Mas, sorry Mas. Ya. Yo. Santai. Yo. Oke. Itu masih ini apa sih anjir random banget. Bebek ditanya. Iya, saya dia ini teman Ibal di Jogja bang. Iya. Orang Jogja. Jogja. Oh. Nah dia ini fotografer di sono, fotografer keliling lah. Anjir. Jadi turis-turis mungkin kayak para wisatawan. Dia tuh buka jasa foto, buat foto-foto gitu wisatawan. Oke, next mungkin apa nih kesimpulannya ya? Kesimpulan pembicaraan kita hari ini bang. Menurut kita berdua ya kalian Kita nih anak-anak muda, kalau emang punya karya, ya jangan ragu buat dipublish, di apa sih? Create tuh bahasa Indonesia anjir. Menciptakan karya tuh jangan ragu-ragu gitu ya, sekedar mungkin kayak lu punya suara atau lu punya goresan tangan yang bagus, yang ada penikmatnya kah atau enggak, ya udah bikin aja, dipublish aja gitu. Jangan ngerasa malu. Ya. Gak apa-apa. Lu buat terus lu publish ya. Karena gini, yang menilai lu itu ya orang lain. Yang menilai karya lu juga orang lain. Akan ada ranah di mana penikmat karya lu tuh ya orang tertentu mungkin, yang bukan semuanya orang akan menikmati, tapi ya nggak harus lu jadi minder, nanti karya gue dicaci maki kah atau dikata-katain. Yang enggak, lu bikin aja seekspresif mungkin, meskipun lu nggak punya basic karya seni, apapun karyanya. Kayak ya kita kan jatuhnya nih lagi berkarya nih, kita betul memulai sebuah karya dari tadi yang kita bilang, ada cover musik lah atau ada fotografi apa segala macam. Itu kan kalau menurut gua kan karya yang istilahnya akan ada penikmatnya tersendiri. Iya. Karena ya gini ya, kalau sudut pandang Iqbal gini, kalau kalian masih bisa untuk menciptakan suatu hal, entah apapun itu, ya lakuin aja gitu. Entah mungkin itu karya, entah mungkin itu kegiatan yang masih positif, nggak apa-apa, lakuin aja. Nah, lu kan tadi bilang bisa, tuh gitu. Ada pernah bikin lagu. Nah, lu mau buat lagi nggak atau lu mau terusin kah itu lagu proyekan? Gini, ngomongin lagu, Iya. Iqbal mau buat lagu bang. Jadi nanti akan dipublish, nanti dipublish di salah satu di channel sebelah, di ranah Singgah Musik. Oke. Jadi mungkin kalian yang mau dengerin karya gue nih, nanti ada di channel sebelah gitu. Nanti gue buat instrumennya sama temen gue. Mungkin kalian bisa denger di channel sebelah. Oke, mungkin cukup sampai di sini bang. Kita sebenarnya banyak sih, masih banyak pembahasan soal karya tuh, universal, bahkan bilingual juga banyak. Ya mungkin sampai sini dulu aja. Boleh. Jadi sebelum closing nih bang, jangan lupa nih kalian yang nonton, kalian subscribe, terus kalian komen dan like, ya loncengnya di share juga. Jadi ntar kan ada notif tuh kalau kita upload. Oke? Ya. Thank you semua. Akan ada banyak obrolan-obrolan bermanfaat yang menarik, nggak hanya ini gitu.
Dan di channel sebelah juga, di Rana Singgah Musik. Sama, di subscribe, di like, dan di komen. Tombol loncengnya juga. Oke, thank you semua. Thank you semua. That's